Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman Effendi, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kartini MPD selaku Kepala Sekolah SDN Keramat 03. Di sini saya akan melakukan wawancara. Ada 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Lukman, terima kasih. Ibu akan menjawab pertanyaannya. Insya Allah apa yang pernah Ibu lakukan ya Pak ya. Pertama, bagaimana tadi pertanyaannya adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. baik. Selama ini apabila ada suatu permasalahan atau kasus-kasus di sekolah, tentunya Ibu mengumpulkan dulu fakta-fakta atau informasi dari kasus-kasus itu. Apakah hal yang kan kasus-kasus itu ada yang dianggap paling penting dulu gitu ya, atau apa sih, kan kadang-kadang kasus itu ada yang berat ada yang tidak ya Pak. Jadi Ibu mencari bukti-bukti, baru Ibu menanganinya, dan itu tidak sendiri Ibu laksanakan, tetapi Ibu selesaikan bersama tim. Itu dalam sekolah kan Ibu punya Mapasek gitu ya, ada teman-teman guru yang lain, yang utamanya adalah guru yang dimana guru itu yang mengajar di kelas yang ada kasusnya, yang bersangkutan itu. iya. Ibu, ya. Baru Ibu menyelesaikan atau mengambil keputusan. Baik Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ini apabila ada dua kasus ya Pak ya, yang sama-sama benar, tentunya yang sama-sama benar itu kita selesaikan bersama. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu tidak menyelesaikan sendiri, tapi Ibu Ibu tentukan dulu ini sama-sama benar nih Pak ya. Berarti kan kita juga harus melihat lagi dari yang benar ini mana yang harus kita dahulukan. Dengan teman-teman sejawat tentunya kita juga memerlukan masukan-masukan gitu. Baru kita memastikan keputusan itu sudah benar kan. Kalau menurut ini sudah benar nih Bu, ini sudah benar Bu, tapi kebenarannya itu perlu pembuktian gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, Ibu kan mendengar informasi ya, kemudian Ibu turun nih. Kalau sekolah kita kan di lantai 3 ke lantai 4 ya. Berarti dari informasi yang Ibu terima, Ibu datang tuh langsung ke kelas ya. Kemudian dari sana Ibu bisa menanyakan langsung dan mewawancarai kepada hal-hal yang terkait gitu, misalnya gurunya atau siswanya, atau kalau misalnya dengan rekan-rekan kerja ya dengan rekan-rekan guru gitu, tentang permasalahan yang sebenarnya. Baru kalau sudah ada data-data yang Ibu terima, kemudian baru kita menyelesaikan secara kekeluargaan tentunya. Berarti prioritas kekeluargaan ya Bu? Iya. Berlanjut ke pertanyaan keempat Ibu.
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya hal yang ibu anggap efektif, ibu tuh berbicara dengan teman-teman tim ya, tim gitu ya. Utamanya ibu tanya dulu kasep ibu, kemudian ibu tanya juga orang yang bersangkutan. Artinya ibu tidak mau bertindak atau mengambil keputusan langsung tanpa ada fakta atau bukti-bukti, agar hal-hal yang permasalahan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nanti harus berdasarkan fakta ya Bu? Iya, berdasarkan fakta. Lanjut ke pertanyaan kelima Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan kalau kita ada masalah ya Pak ya, orang itu kan merasa dirinya paling benar, ya kan Pak ya. Kadang-kadang itulah yang harus kita dekati, kita gali permasalahannya dan jangan menganggap dirinya paling benar gitu, agar mengingatkan kembali kepada orang yang bermasalah itu bahwa semua orang tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi kita ajak berbicara secara baik-baik tuh, paling tidak supaya orang itu juga terbuka dan mengakui bahwa dirinya mungkin juga ya Pak ya membuat kesalahan. Jadi tidak harus semua. Memang orang biasanya yang bermasalah itu saya yang paling benar, saya udah begini gitu ya, mengakui kebenaran dirinya gitu. Tapi ya kalau kita misalnya secara baik-baik, secara kekeluargaan, tentunya mau tidak mau orang yang bersangkutan bisa luluh gitu Pak, dan mengakui kekurangannya atau kesalahan. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, kalau Ibu sih tidak mempunyai timeline ya Pak ya, jadwal. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pada saat itu, alangkah lebih baiknya gitu ya, permasalahan itu segera ditangani. Karena kalau tunggu ya Ibu, waktunya nanti ada ini, itu akan membuat kecewa orang yang punya masalah, seperti tidak diperhatikan. Jadi sebisa mungkin Ibu akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu pada saat kejadian gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya sudah kita damaikan, masih ada kan orang kadang yang tadi kita sampaikan bahwa tidak semuanya selesai begitu saja, walaupun keinginan kita hari itu selesai, tetapi kita tetap mendekati orang yang bermasalah itu agar menanyakan bagaimana, apakah sudah tenang, apa sudah merasa pas gitu ya dengan musyawarah itu gitu loh Pak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang ya, tentunya itu dari pengalaman gitu kan. Gini, kadang-kadang orang kita pernah mengalaminya gitu ya, walaupun bukan di orang yang sama gitu. Kemudian udah kita selesaikan, terus terjadi lagi nih dengan orang yang berbeda. Nah itu merupakan contoh ya Pak ya, contoh untuk kita untuk menyelesaikan masalah
berikutnya gitu. Karena dari orang yang pernah mengalami gitu ya, kita bisa mengambil hal-hal baiknya gitu, dari sisi mana hal ini masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan atau Ibu bisa ambil dari keputusan dilema? Yang Ibu ambil itu bahwa semua permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan baik, kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan agar orang yang bermasalah gitu ya dapat kedepannya lebih baik, dan di dalam satuan pendidikan atau di sekolah kita itu nyaman apabila ada permasalahan langsung kita selesaikan pada saat itu juga. Karena apabila kita kita ulur-ulur gitu ya Pak ya, itu akan berkembang lagi gitu ya. Jadi Ibu ingin di sekolah kita damai, tidak ada permasalahan, karena Ibu yakin Bapak dan Ibu guru juga adalah manusia yang bijaksana, yang tanggung jawab, yang merupakan contoh teladan bagi siswa-siswanya. Saja sih Pak. Baik Ibu, jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan memuaskan. Baik. Ya, karena Ibu juga manusia, banyak kekurangan gitu ya Pak ya. Mohon Bapak bisalah mencerna gitu apa yang Ibu maksud gitu. Itu aja Pak. Itu ini akan jadi pembelajaran untuk saya. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Pak Lukman, sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan Pak Lukman juga bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan moral etika di sekolah ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman Effendi, CGP Angkatan 9. Bersama saya di sini ada Kepala Sekolah SDN Paseban 05, Bapak Dr. Andes Pantur Siregar. Selamat siang Pak. Nah, di sini saya akan menanyakan 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Kita langsung saja Pak ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Lukman, di sekolah kami tentunya sebagai sekolah yang ingin memberikan pendidikan yang maksimal dan sesuai dengan yang diarahkan oleh para atasan kita ataupun perundang-undangan, kita harus memberikan layanan yang maksimal kepada orang tua murid dan terutama siswa. Dan untuk itu kita tentunya harus memperoleh data-data apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu harus kita benahi dan tingkatkan. Nah, kita membiasakan diri dengan berkomunikasi dengan orang tua murid dan juga dengan siswa atau peserta didik untuk mencari informasi. Jadi intinya yang pertama adalah kalau kita ingin mengidentifikasi, mencari informasi. Permasalahan itu tidak selalu bisa kita temukan atau kita lihat atau rasakan di sekolah. Karena apa? Di sekolah itu kan masih ada pola pemikiran yang dulu, yaitu rata-rata orang tua dan siswa itu berpikir begini, kalau saya nanti begini, ini saya kemukakan kurang pasan saya takut ditekan, saya takut dikencet. Banyak orang tua murid yang berpikir seperti itu.
Lalu kita punya inisiatif untuk mencari informasi. Saya sendiri sebagai kepala sekolah kadang-kadang mewawancarai mengajak ngobrol orang tua murid dan bahkan anak-anak juga. Itu semuanya adalah untuk mencari data bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman saya yang pertama. Jadi dari data-data itulah saya bisa mengklasifikasi mana yang perlu permasalahan yang perlu diangkat, mana yang perlu dibenahi, dan tentunya akan perlu dianalisa dan penyelesaian selanjutnya. Terima kasih Pak Lukman. Berlanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik Pak Lukman. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, tentunya kita harus benar-benar menimbang supaya tidak salah pilih atau supaya tidak salah menentukan kebijakan. Nah, saya sebagai kepala sekolah tentunya menyadari bahwa setiap orang walaupun dengan pola pikir apapun dia pasti punya kekurangan dan keilapan. Nah, untuk mencegah itu terutama dalam hal subjektivitas dalam pengambilan keputusan, kita selalu membentuk tim, ya. Seperti yang sekarang ini kita selalu diarahkan oleh para pembina kita dari Sudi maupun dari dinas atau dari Saklak bahwa kita harus membuat tim. Jadi segala permasalahan kita sampaikan dan diselesaikan di dalam tim. Selalu diarahkan juga bahwa tim itu harus beranggota ganjil untuk mencegah lambatnya deadlock ya, untuk mencegah deadlock. Ketika toh itu akan terjadi, tentunya ya kepala sekolah yang akan menentukan. Jadi semua permasalahan kita selesaikan di dalam tim. Jadi tidak secara spontanitas diselesaikan oleh kepala sekolah, tapi melalui tim. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, prosedurnya adalah kalau kita mau menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus-kasus, kita pertama harus menggunakan informasi. Kita harus memiliki data yang tepat karena kebijakan yang bisa diambil dari data yang tepat. Kemudian cara memperoleh data ini bisa kita peroleh melalui wawancara atau menanyakan langsung orangnya yang menjadi sasaran permasalahan. Kemudian juga kalau memang itu suatu kejadian, kita datangi tempat kejadiannya. Barangkali di sana kita bisa menemukan informasi atau hal-hal yang bisa memberikan keterangan kepada kita. Kemudian juga mungkin mewawancarai juga orang-orang di sekitar yang mungkin pas kebetulan melihat. Dan juga mungkin kita bisa mencari data atau keterangan melalui rekaman-rekaman zaman sekarang ini, misalnya CCTV segala macam, ya, atau mungkin pas ada orang yang merekam misalnya. Tapi semuanya itu hanya sebagai bahan untuk kita pertimbangkan. Dan sebenarnya kalau sudah permasalahan itu harus disidang, pengambilan keputusan untuk menentukan benar masalah. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki ciri-ciri kekeluargaan, kita harus selesaikan semuanya itu secara kekeluargaan. Lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak Lukman. Tentunya
cara yang paling efektif untuk menangani kasus-kasus dilema etika, ya, etika itu kan berarti menyangkut sosial beberapa orang. Tentunya diselesaikannya harus melalui tim. Jadi itu pengalaman yang kita alami di sekolah kita. Jadi semuanya diselesaikan dengan tim. Jadi dan penyelesaian dengan tim ini kita sejauh ini berhasil dengan baik lah, karena dikompromikan ya, dikompromikan ya, bukan dikompromikan untuk misalnya demi kepentingan, bukan, artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Pak Lukman. Memang sekolah sekarang ini terutama di pemberitaan media-media ya sering sekolah menjadi sorotan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dan itu berkaitan dengan etika, ya, berkaitan dengan etika. Kita dari pihak sekolah yang kadang-kadang itu kesulitan dalam membuat tindakan yang sesuai dengan visi misi lah misalnya. Tentunya kita sebagai manusia, tentunya kita setuju dengan apa yang diarahkan para pimpinan kita, pengarah kita. Ya, buatlah sekolah itu aman dan nyaman. Tetapi tidak selalu bahwa misalnya kita sudah berniat lalu nyata seperti itu. Ada tantangan-tantangan. Kadang-kadang kita ketika tantangan itu ada, ketika usaha kita itu tidak maksimal hasilnya. Nah, lalu masyarakat atau orang tua atau mungkin anak itu sendiri komplain ke kita. Kadang-kadang kita tetap menjadi sasaran. Kita menjadi sasaran tanpa dilihat informasi yang sebenarnya. Kadang-kadang sama atasan kita langsung sekolah itu gini, sekolah itu gini. Padahal belum tentu pihak sekolah yang salah. Bisa aja pengguna layanan itu yang memang terlalu subjektif pemikirannya, tidak berpikir secara umum, karena dia nggak cocok ya salahkan sekolah. Itu kan yang menjadi dilema buat kita Pak Lukman. Jadi tantangan tersendiri. Baik, pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak menyelesaikan secara langsung masalah tersebut? Oke, baik Pak Lukman. Karena ini kan berkaitan dengan kejadian-kejadian atau insiden, namanya insiden itu kan tidak terencana. Jadi ya kita tidak ada program atau tata cara untuk penyelesaian ini, tetapi kita selalu mewanti-wanti setiap ada hal-hal yang tidak sejalan dengan proses pembelajaran, kita harus selesaikan sesegera mungkin ya. Dan tentunya sebagai langkah kita untuk tindakan preventif ya, kita selalu mengingatkan kepada teman-teman staf di sekolah bahwa kita harus peka. Model komunikasi apapun antara siswa dengan siswa di tempat sana beda dari yang lain, kita harus langsung masuk untuk barangkali di sana terjadi apa, barangkali terjadi apa, itu. Jadi secara langsung. Lanjut ke pertanyaan ketujuh Pak. Baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang tidak ada, karena seluruh komponen sekolah, masyarakat, siswa, atasan kita dulu sama posisinya dan sama niatnya untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi kalau seseorang tidak ada, tapi yang kita rasakan adalah bahwa tim kita selama ini
dapat menyelesaikan seandainya ada masalah. Dan kebetulan juga kita sering berkomunikasi dengan komite sekolah dan selalu kita komunikasikan dengan komite sekolah. Jadi yang secara individual orang per orang tidak ada yang punya nilai khusus, tetapi timlah yang dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi secara tim Pak ya, secara tim. gitu ya. Oke. Beranjak ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, adakah pelajaran yang bisa Bapak dapatkan dalam sebuah pengambilan keputusan? Atau dari pengalaman yang Bapak tadi sampaikan? Kalau pengalaman ada, tapi memang kebetulan di sekolah kita alhamdulillah belum ada, mudah-mudahan dan tidak ada selanjutnya gitu ya, belum ada insiden-insiden yang berkaitan dengan etika. Kalau namanya pengalaman yang sangat besar, semua pengalaman besar ya kan, maknanya dan nilainya, tapi kalau yang sangat itu ya tidak ada. Ya, kita yang saya apresiasi adalah bahwa ketika kita mendengar ada keluhan, contoh misalnya ada orang tua murid komplain gini, lalu kita punya tim, tolong komunikasikan dengan Ibu Sianu ya, selesaikan itu. Jadi timnya bergerak dengan cepat ya. Dengan cepat. Baik, Pak. 8 pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.